Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Februari ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Dan kami juga mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan melalui firman-Mu dan kami mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman Yahweh yang terambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 26 sampai dengan 33 yang berbunyi demikian. Kemudian sambil pergi dengan para pengawalnya, komandan pengawal itu membawa mereka tidak dengan kekerasan karena mereka takut akan massa agar mereka tidak dilempari batu. Dan setelah membawanya, mereka menyuruh berdiri di hadapan Sanhedrin, dan imam besar itu menanyai mereka dengan mengatakan, "Bukankah kami sudah memerintahkan kepada kamu dengan perintah agar tidak mengajar dalam nama itu? Dan lihatlah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan bermaksud untuk menanggungkan darah orang itu atas kami." Dan sambil menanggapi, Petrus dan para rasul berkata, "Seharusnya lah taat kepada Elohim lebih daripada kepada manusia. Elohim para leluhur kita telah membangkitkan Yesua, dialah yang telah kamu bunuh dengan menggantungnya pada kayu salib. Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya selaku penguasa dan juru selamat untuk memberikan pertobatan dan penghapusan dosa kepada Israel. Dan kami adalah para saksinya, dan kejadian ini dan juga Roh Kudus yang telah Elohim berikan kepada mereka yang mentaati Dia. Dan orang-orang yang mendengarnya menjadi gusar, dan mereka merencanakan untuk membunuh mereka." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu ketika manusia diciptakan di dunia ini begitu sempurna karena diciptakan segambar dan secitra dengan Yahweh, tidak ada kekurangannya, sempurna karena diciptakan segambar dengan Yahweh. Tetapi kita tahu itu tidak berlangsung lama karena iblis mengganggu manusia untuk melanggar perintah Yahweh yang tidak boleh makan buah pohon yang di tengah taman itu. Dan kita tahu setelah itu bagaimana kejadian demi kejadian, bencana demi bencana terjadi di dunia ini. Maka Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dan kita tahu iblis selalu berusaha sampai saat ini bagaimana supaya manusia tidak taat kepada perintah Yahweh. Hari ini saya berikan temanya, pengikut Yesua dibenci si iblis. Sekali lagi, pengikut Yesua dibenci si iblis. Kenapa iblis membenci pengikut Yeshua HaMashiach? Karena iblis itu hidup di dalam kegelapan, pengikut Yeshua HaMashiach hidup di dalam terang. Kita tahu secara alam pun terang dengan gelap tidak pernah bisa bersatu, selalu ada hukumnya. Kalau ada terang, gelap tersingkir. Kalau ada gelap, maka tidak ada terang. Itu dua hal yang sangat berbeda. Maka hari ini saya ingatkan lagi, pengikut Yesua dibenci si iblis. Kalau kita benar-benar pengikut Yeshua HaMashiach, pasti kita akan diserang iblis berbagai cara supaya kita kembali kepada hidup dalam kegelapan.
Kita lihat barusan bagaimana Petrus dan rasul yang lain ditangkap, bukan karena mereka mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena merampok atau berzina atau hal dosa yang lain, tapi justru hanya karena memberitakan Injil, berita keselamatan di dalam Yeshua HaMasyiah. Yang diperalat iblis bukan orang biasa, tapi para ahli Taurat. Maka pada kesempatan ini, mengapa pengikut Yeshua HaMasyiah dibenci oleh si iblis? Pertama-tama, karena pengikut Yeshua selalu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, sementara si iblis hidup di dalam kenajisan dan dosa. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-7 dan 26 yang berdemikian. Dan kamu harus menguduskan dirimu dan kamu harus menjadi kudus sebab akulah Yahweh Elohimmu. Ayat 6. Dan kamu harus menjadi kudus bagiku sebab aku ini Yahweh kudus dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Pengikut Yeshua HaMasyiah itu hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, tetapi pengikut daripada iblis hidup di dalam kenajisan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan di ayat pasal 18 ayat 2 dan 3 yang berdemikian. Dan dia berseru dengan kuat dengan suara nyaring sambil mengatakan, sudah runtuh Babilon yang besar, dan dia telah menjadi tempat kediaman setan-setan dan penjara segala roh najis dan penjara segala burung najis dan yang dibenci. Karena segala bangsa telah minum dari anggur kemarahan dan percabulannya, dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya, dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya. Kita perhatikan di sini, orang yang diikat oleh roh iblis selalu melakukan hal-hal percabulan, kenajisan, dan hal-hal yang buruk. Sementara kalau kita sudah hidup dalam Yeshua HaMasyiah, hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran. Makanya kenapa orang pengikut Yeshua itu dibenci oleh iblis atau pengikutnya? Karena rohnya berbeda. Ya, rohnya berbeda. Yang kedua, mengapa pengikut Yeshua dibenci oleh si iblis? Pengikut Yeshua selalu hidup di dalam terang, sementara pengikut iblis hidup di dalam kegelapan. Dan kita tahu dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian, selanjutnya Yesus berkata kepada mereka dengan mengatakan, akulah terang dunia, siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yeshua HaMasyiah, kita hidup di dalam terang. Dulu melakukan dosa, segala macam dosa. Setelah kita hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, kita sudah hidup dalam terang, meninggalkan dosa. Tetapi pengikut-pengikut iblis atau iblis enggak suka kita hidup di dalam terang itu. Di dalam, kita perhatikan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 berbunyi demikian, pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah perbuatan kegelapan daripada si iblis. Pencuri tidak datang kecuali untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya berkelimpahan. Kita lihat di sini, pekerjaan daripada hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, orang yang sudah hidup dalam Yeshua HaMasyiah hidup di dalam terang. Tetapi pekerjaan si iblis yaitu mencuri, membunuh,
yaitu membinasakan. Di akhir zaman ini kita lihat banyak berita orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Kenapa bisa terjadi demikian? Dikendalikan oleh roh jahat. Jika engkau sungguh-sungguh mengikut Yeshua HaMasiah, apapun ancaman yang datang kepadamu, jangan ikut Yeshua HaMasiah. Kalau kau mengikut Yeshua, engkau akan dibunuh. Lebih baik kita siap mati karena mengikut Yeshua daripada menyangkal Yeshua, itu menuruti kemauan si iblis supaya hidup dalam kegelapan. Karena iblis tidak suka melihat terang. Iblis senang melakukan hal yang gelap. Karena tadi dikatakan bahwa iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita ingat Adam dan Hawa tadi, enak-enak di Taman Eden. Hawa, makan saja buah pohon yang Yahweh larang di tengah taman itu. Kau tidak mati, tapi kau sama seperti Yahweh. Itu dia curi pikiran daripada Hawa, hatinya Hawa, sehingga Hawa terfokus kepada buah pohon yang di tengah taman itu, dan dia menurut kepada iblis. Maka terjeratlah Adam dan Hawa dalam dosa, termasuk kepada kita turunan Adam dan Hawa. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan terang kepada kita, jangan kembali kepada kegelapan. Berikutnya, kenapa pengikut Yesua dibenci oleh iblis? Karena pengikut Yesua selalu melepaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, sementara iblis selalu memaksakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu harga diri. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Yeshua HaMasiah, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pengikut Yeshua HaMasiah meninggalkan hidup lamanya. Seperti Paulus, dia dulu penganiaya jemaat, pembunuh jemaat, tapi setelah dia bertobat, dia tinggalkan itu semua. Maka dia berkata, siapa yang ada di dalam Yeshua HaMasiah, dia meninggalkan hidup lamanya dan dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Sementara kita tahu iblis selalu mendorong manusia, apalagi ini akhir zaman, untuk memuaskan keinginan daging, hawa nafsunya, keinginan mata, pergi jalan sana, jalan sini, rekreasi ke sana kemari, habis uang, habis biaya, dan segala macam. Toh yang didapatkan cuma itu doang, nggak ada sesuatu. Memuaskan harga diri, buat usaha ini dan itu, biar kaya, biar punya mobil, punya rumah, dianggap orang, saya orang hebat. Itu kesombongan, itu roh daripada iblis. Sementara Yeshua HaMasiah datang ke dunia ini di dalam sifat kerendahan hati, makanya dia katakan, belajarlah daripadaku, dalam Matius 11 ayat 29, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi mari kita melepaskan hal-hal yang masih terikat dengan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi pengikut Yeshua HaMasiah yang benar, yaitu meninggalkan hidup lama kita. Jangan kembali kepada hidup lama. Bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi mereka sudah berjalan di tanah Kanaan menuju tanah perjanjian. Mereka katakan, kami harus kembali ke Mesir. Sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih ada di pikiran dan di hatinya. Hidup lamamu yang sudah dihapus oleh Tuhan Yesus, jangan kembali kepada hidup lamamu. Jangan engkau senang mengingatkan hidup lama orang lain. Itu pekerjaan iblis. Jangan engkau terikat dengan roh-roh si jahat itu yang selalu mengingatkan hidup lama orang lain, karena itu pekerjaan iblis. Berikutnya, pengikut Yeshua selalu bersyukur atas apa yang terjadi. Susah senang selalu bersyukur, tetapi pengikut iblis selalu bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Masih ingat saudaraku Ayub
Bagaimana dia orang saleh, orang jujur, dalam satu hari seluruh hartanya hilang semua, 10 anaknya mati semua, tapi di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, Ayub berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa, karena dia bersyukur sekalipun hilang anak, hilang harta. Tetapi kita tahu, saudaraku, di dalam Bilangan pasal yang ke-16 ayat 41 dan ayat 49 yang berbunyi demikian, ini orang Israel tadi saya singgung. Dan pada keesokan harinya bersungut-sungutlah seluruh jemaat Bani Israel melawan Musa dan melawan Harun dengan mengatakan, kamu telah membunuh jemaat Yahweh. Dan terjadilah yang mati oleh tulah itu 14.700, tidak termasuk mereka yang mati dalam perkara Korah. Saudara perhatikan di sini. Mereka bukan dosanya membunuh, bukan berzina, bukan merampok, tapi ngomel bersungut-sungut. Jika Yeshua HaMasiah sudah hidup di dalam dirimu, selalu bersyukur dan bersyukur apapun yang sedang terjadi. Mungkin engkau sedang kesulitan ekonomi, mungkin dalam kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau hal-hal yang lain. Belajar engkau bersyukur. Itulah ciri daripada pengikut Yeshua HaMasiah, selalu bersyukur apapun yang sedang dialami. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya kalau keadaannya baik, terima kasih Bapak. Kalau kurang uang, ini gimana sih? Udah zaman sekarang sulit, dari mana uangnya, dari mana itu? Wah, susah banget, saling menyalahkan. Itu bukan pengikut Yeshua HaMasiah, tapi pengikut iblis. Maka perlu bertobat supaya engkau selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Berarti engkau mengalahkan semua pekerjaan si iblis. Yang berikutnya, pengikut Yeshua HaMasiah siap mati karena imannya teguh kepada Yeshua HaMasiah. Kita ingat bagaimana Stefanus sudah dilarang untuk memberitakan Injil, dan seperti rasul-rasul tadi juga dilarang untuk memberitakan Injil, tapi Stefanus tetap memberitakan Injil. Dan pada saat dia memberitakan Injil, mereka melempari dia dengan batu. Dan saat dia dilempari batu, Stefanus berdoa, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58 sampai 60. Kita perhatikan di sini, kalau engkau pengikut Yeshua HaMasiah, ancaman apapun yang datang kepadamu, tetaplah setia mengikut Yeshua HaMasiah. Itu tandanya engkau pasti dijamin masuk surga. Sementara pengikut daripada iblis selalu menyangkal Yeshua HaMasiah. Satu saat bagaimana Tuhan Yesus menegur si Petrus dalam Yohanes 13 ayat 37 sampai 38, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Petrus mengatakan, saya siap mati demi engkau. Tetapi dalam Lukas pasal 22 ayat 56 sampai 60, bagaimana Petrus ditanya oleh orang-orang di pintu gerbang dari pengadilan itu, kamu kan pengikut orang itu? Bukan, saya bukan pengikut. Ada seorang wanita lagi tanya lagi, kamu kan pengikut dia? Bukan. Dan sampai 3 kali Petrus menyangkal. Jika engkau pengikut Yeshua HaMasiah yang benar, apapun ancaman engkau tetap setia mengikut Yeshua HaMasiah, bahkan siapkan dirimu mati dibunuh karena mengikut Yeshua HaMasiah. Beberapa negara yang kita lihat tadinya penyembah berhala, banyak mengikut Yeshua HaMasiah, mereka ditangkap, dipenjara, dibunuh, mereka tetap setia. Akhir zaman ini adalah mulai pengadilan dilakukan. Orang yang setia mengikut Yeshua HaMasiah siap-siap untuk dianiaya, siap-siap untuk dibunuh. Dan kalau kita dibunuh karena mengikut Yeshua HaMasiah,
dijamin pasti masuk surga. Tapi jika engkau menyangkal Yesus HaMasiah, mungkin sementara kau senang-senang, tapi nanti hari penghakiman engkau masuk api neraka, kekal di neraka. Jadi jangan sampai engkau menyangkal Yesus HaMasiah, imanmu tetap teguh. Berikutnya, pengikut Yesus HaMasiah selalu mengikuti kehendak Bapa di surga. Dalam doa Bapa kami ditegaskan, kalau kamu berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seringkali banyak manusia hanya menuruti gimana saya, terserah saya yang punya hidup. Padahal nyawamu kapanpun bisa hilang, engkau tidak sadar. Maka jangan engkau menjadi pengikut si iblis. Kalau pengikut daripada Tuhan Yesus, dia selalu mengikuti kehendak Bapa. Ketika berdoa Tuhan Yesus di Taman Getsemani dalam Matius 26 ayat 39 sampai 44. Dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Kalau saya terjemahkan, Bapa kalau boleh saya nggak usah disalib. Kalau boleh, tetapi di akhir doanya, bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Itu sampai 3 kali doa yang sama. Harusnya kita pun sebagai pengikut Yesus HaMasiah, apapun kerinduanmu, apapun yang kau inginkan, biarlah engkau berkata, Bapa kalau boleh aku melakukan ini, pekerjaan ini kalau boleh. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Jika engkau menuruti kehendak Bapa seperti Tuhan Yesus, maka engkau pasti dijamin masuk surga. Tapi kita ingat, saudaraku, bahwa si iblis itu bukan mengikuti kehendak Bapa. Dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 15, iblis itu adalah Lucifer yang dibuang dari surga. Dia berkata begini dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai yang bersinar putra fajar. Engkau telah dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke dalam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Saudara perhatikan di sini, iblis mengatakan, aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan dan aku akan menyamai yang maha tinggi. Inilah sebabnya kenapa iblis dibuang dari surga, karena dia sombong, dia angkuh, dia ingin menyamai Yahweh Elohim itu, maka dibuang. Dan sampai hari ini, roh kesombongan itu, keangkuhan itu yang banyak ditanamkan iblis dalam hati manusia. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling kudus, merasa dirinya paling hebat. Itu roh setan, roh iblis. Maka perlu bertobat. Jadilah pengikut Yesus HaMasiah. Engkau harus mengikuti kehendak Bapa seperti doa daripada Tuhan Yesus tadi. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Maka lakukanlah kehendak Bapa, engkau pasti dijamin masuk surga. Yang berikutnya, pengikut Yesus HaMasiah dijamin untuk masuk surga, tetapi pengikut daripada si iblis dijamin pasti masuk surga. Masuk neraka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat 40 yang berbeda demikian. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah Dia berikan kepadaku, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dijamin masuk surga, bukan mudah-mudahan. Tetapi pengikut daripada si iblis itu pasti masuk neraka. Itu dikatakan dalam Wahyu pasal 14. Mulai dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba, dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya. Dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak beristirahat siang dan malam. Dibakar di dalam api neraka siang dan malam, terus-menerus. Saya sering katakan, kekal itu ada dua tempat. Ada yang kekal di surga, ada yang kekal di neraka. Kau pilih mana? Jika engkau mengikut Yeshua HaMashiach, pasti kekal di surga. Tapi jika engkau mengikuti kemauan daripada si iblis, pasti kekal di neraka. Jadi, kalau akhir-akhir ini engkau banyak diejek, dihina karena mengikut Yeshua HaMashiach, jangan sedih, jangan mundur, tetap setia supaya engkau dijamin pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami tetap setia mengikut Engkau, Bapa kami Yeshua HaMashiach, yang telah menebus kami, menjamin keselamatan kami. Kami sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam rintangan dari roh jahat, kami tidak takut, kami tidak gentar, dan kami tetap setia mengiring Engkau karena ada jaminan keselamatan daripada-Mu. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, kuatkan iman mereka menghadapi keadaan apapun di akhir zaman ini, supaya tetap menjadi pengikut Yeshua HaMashiach agar mereka selamat. Engkau berkati Bapa orang-orang yang sedang mengalami sakit, buat mujizat kesembuhan. Yang sedang mengalami jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.